Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Tribuners, KPU Bandar Lampung mulai lipat 2,4 juta lembar surat suara pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melibatkan masyarakat dalam melakukan tahapan sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 mendatang. Hari ini pada Sabtu 23 Desember 2023. Proses sortir dan pelipatan surat suara tersebut dilakukan di gudang logistik KPU yang berlokasi di Jalan Pulau Sebesi, Sukarame, Bandar Lampung. Tak kurang seratusan warga memenuhi gudang KPU untuk melakukan pelipatan suara yang akan digunakan pada pemilu 2024 nanti. Ketua KPU Kota Bandar Lampung yakni Dedi Triadi mengatakan pihaknya telah menerima surat suara pemilu 2024 untuk DPR RI, DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung sejak Jumat 15 Desember lalu. Adapun total jumlah surat suara yang telah diterima, kata Dedi, sebanyak 2,4 juta lembar. Dedi menjelaskan pihaknya sendiri telah melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara Pileg 2024 sejak Kamis 21 Desember lalu. Menurut Dedi, pihaknya melibatkan ratusan warga setempat dalam melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara. Ia mengatakan bahwa proses pelipatan surat suara pemilu legislatif ini ditargetkan rampung dalam waktu sepekan. Selain itu, Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menyusun estimasi waktu pengelolaan logistik pemilu 2024 lainnya seperti perakitan kotak surat suara, bilik suara, tinta, dan kelengkapan TPS lainnya. Namun masih, kata dia, pihaknya sedikit mengalami kendala lantaran penyedia logistik pemilu 2024 ini berasal dari Pulau Jawa. Dia pun mengharapkan proses cetak dan pengiriman logistik pemilu ini bakal rampung pada akhir tahun 2023 ini. Beralih ke kabar selanjutnya, libur Nataru Sanggar Beach dibanjiri pengunjung luar Lampung. Memasuki libur panjang Nataru, Sanggar Beach dibanjirin wisatawan dari luar Lampung Selatan hari ini pada Sabtu 23 Desember 2023. Sanggar Beach merupakan tempat wisata terbaru yang saat ini sedang hits di kalangan wisatawan yang berlokasi berada di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Lahan seluas 2 hektar milik wisata Sanggar Beach Kelurahan Waiurang ini diisi dengan beragam fasilitas yang menarik. Fasilitasnya seperti kafe, panggung musik, gazebo, dan tempat santai gratis, serta ada ATV, spot foto, musola, toilet, hingga playland. Tiket masuknya Rp10.000 per orang untuk dewasa dan anak-anak di atas umur 3 tahun. Bila ingin berjalan-jalan menggunakan ATV, tarif dibanderol Rp50.000 untuk 20 menit dan Rp120.000 untuk 1 jam. Anak-anak yang ingin masuk ke zona bermain dikenakan tarif Rp20.000 sepuasnya. Jam operasionalnya buka setiap hari mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Salah satu wisatawan warga Bandar Lampung, yakni Nafisa, mengatakan dirinya sengaja datang ke Pantai Sanggar karena penasaran. Wisatawan dari Palembang, Aurel, juga mengatakan dirinya sengaja datang dari liburan ke Lampung untuk menghabiskan waktu di pantai. Terdapat 2 kafe di Sanggar Beach, yakni Cafe Sanggar dan Cafe 10. Cafe Sanggar nampak memiliki bangunan tua yang didesain mirip dengan Cafe Hawaii dari Bali. Cafe Sanggar seringkali menjadi spot foto favorit bagi para pengunjung. Pantai Sanggar Beach menawarkan konsep pantai tropis, maka beberapa fasilitas mayoritas menggunakan warna cat yang terkenal natural alias tidak mencolok. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, penumpang pejalan kaki bisa pesan tiket di minimarket Pelabuhan Bakauheni. Penumpang pejalan kaki bisa memesan tiket di minimarket Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan hari ini pada Sabtu 23 Desember 2023.
PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan memberlakukan aturan pembelian tiket penyeberangan berjarak 4,24 km dari titik terluar pelabuhan mulai Senin 11 Desember hingga seterusnya. Pemberlakuan pembelian tiket menggunakan radius ini bertujuan untuk meminimalisir pembelian tiket kapal dari Calo Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sekaligus mengurangi kemacetan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Salah satu penumpang pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni yakni Imas mengatakan dirinya bisa memesan tiket di minimarket Pelabuhan Bakauheni. Imas sendiri mengaku belum mengetahui adanya pembatasan pembelian tiket dengan menggunakan radius 4,2 km dari jarak terluar di Pelabuhan Bakauheni. Namun pihak Alfamart Express Pelabuhan Bakauheni membantah bisa memesankan tiket untuk penumpang pejalan kaki. Salah satu kasir Alfamart Express di pelabuhan, yakni Syaidan, mengatakan pihaknya hanya membantu memesankan tiket kepada penumpang pejalan kaki. Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni juga terus mensosialisasikan pembatasan pembelian tiket menggunakan radius kepada pengguna jasa yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. PT ASDP juga membuka posko pelayanan di Jalinsum, Tol Bakauheni Terbanggi Besar dan Jalintim dari diberlakukannya pembatasan jarak pembelian tiket menggunakan radius. Kabar selanjutnya, Tribuners, kondisi penumpang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan hari ini terpantau normal. Kondisi penumpang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Lampung terpantau normal hari ini pada Sabtu 23 Desember 2023. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, kondisi loket penumpang terlihat lengang. Hanya ada beberapa penumpang yang terlihat menunggu antrean untuk menukarkan tiket online-nya kepada petugas di loket penumpang. Begitu juga kondisi penumpang di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terpantau normal. Juga tidak terlihat adanya antrean kendaraan di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. PT ASDP Indonesia Ferry telah memasang tali pembatas dan rambu lalu lintas atau petunjuk bagi kendaraan roda 2. Rencananya PT ASDP akan membuat jalur khusus untuk pengendara roda 2 untuk mengurai kemacetan. Dalam pelayanan angkutan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT ASDP Indonesia Cabang Bakauheni Lampung Selatan menerapkan radius batasan aksesibilitas pembelian tiket feri online. PT ASDP juga mulai menerapkan radius pembatasan area pembelian tiket feri online saat operasi Posko Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mulai 11 Desember 2023 lalu. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Puncak arus Nataru di Tanggamus diprediksi besok. Menyongsong liburan Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Lampung masih normal. Koordinator POS atau Korpos Pos Pengamanan Ibtu Haryono mengatakan hingga saat ini belum terlihat peningkatan volume kendaraan dan kunjungan wisatawan di sekitar pos pengamanan Kecamatan Kota Agung Tanggamus. Ibtu Haryono menjelaskan arus lalu lintas dari arah Bandar Lampung ke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus masih terlihat aman. Selain itu, arus lalu lintas dari Kabupaten Pesisir Barat ke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus juga masih terlihat sepi pengendara. Pihak kepolisian memprediksi peningkatan arus lalu lintas dan kunjungan wisatawan akan meninggalkan pada H-1 Natal nanti. Ibtu Haryono juga menjelaskan dalam satu pos pengamanan Nataru di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus berisikan 30 personel Polri. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh tim medis, Dinas Perhubungan Tanggamus, Senkom, TNI, dan Rapi. Tambahnya untuk keseluruhan terdapat 40 orang di satu pos pengamanan Nataru 2023. Dia mengungkapkan pos pengamanan Nataru 2023 ini akan berlangsung hingga 2 Januari 2024. Sebelumnya, Polres Tanggamus Polda Lampung menerjunkan 106 personil untuk pengamanan Nataru 2023. Kabar terakhir, Tribuners, Unila paparkan capaian kinerja tahun 2023.
Universitas Lampung mengadakan kegiatan Sarasehan Unila dan media massa di Hotel Radisson Lampung pada Jumat 22 Desember 2023. Rektor Unila, yakni Lusmelia Afriani, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan capaian-capaian kinerja Universitas Lampung di tahun 2023. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK Unila, Ai Ahadiat, mengatakan capaian kinerja Unila tahun 2023 diantaranya PSDK Uwai Kanan, hibah tanah oleh pemerintah, pusat kajian penelitian, akreditasi unggul, apresiasi pengelolaan PIP, anugerah Dikri-Ristek, anugerah KIP, UI Grand Matrix World University Ranking, prestasi mahasiswa, Digital dan Green Award 2022, Kantor Wilayah BRI Lampung Bengkulu, Simago Institution Ranking, Webometrics, Times Higher Education Impact, lalu ada KS World Universities Ranking, dan beberapa akreditasi lainnya. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Bersama dengan saya Fenty Novianti, selamat malam dan sampai jumpa.